Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Singkat saja, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan yang mana pada kali ini kita akan membuka atau memperjelas isu-isu masalah nasab Sadah Ba'alawi yang banyak sekali orang-orang yang belum mengetahui sebenarnya masalah intinya apa sih. Dan kebetulan pada malam ini kita kedatangan beliau Al-Ustadz Ahmad Maimun Nafis yang pernah diundang di Robitoh di Jakarta. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas isu nasab itu, Pak. Ya, silakan. Sebenarnya yang menjadi permasalahan itu nasab ini yang diperdebatkan tidak selesai sampai saat ini. Dan yang menjadi titik masalah adalah sangat banyak masyarakat yang belum tahu inti masalahnya di mana. Kalau bicara inti masalahnya adalah ada satu kelompok, pimpinannya Kiai Imaduddin dan pengikutnya, mengklaim bahwa dia meneliti nasab putranya Said Ahmad Ubaidillah dari abad beliau lahir sampai abad ke-7 atau ke-8. Kitab-kitab nasab yang ada tidak menyebutkan nama Ubaidillah. Jadi setiap menyebutkan nama putra Ahmad Al-Muhajir, itu tidak ada nama Ubaidillahnya. Lalu dianggap bahwa penambahan itu adalah penipuan nasab atau buat-buat nasab, sehingga nasab ini harus batal. Itu intinya. Berarti yang dimasalahkan adalah nasab putra Ahmad Muhajir yang bernama Ubaidillah. Betul. Lalu bagaimana tanggapan jenengan? Kubu yang membatalkan nasab selalu membuktikan atau meminta referensi yang mana referensi itu harus sezaman. Nah, itu yang menjadi masalah. Itu justru masalah utamanya. Mereka selalu menuntut kita memberikan referensi sezaman. Padahal mereka belum membuktikan secara ilmiah bahwa pertanyaan itu harus dijawab untuk menetapkan nasab. Bahwa referensi sezaman itu adalah syarat untuk menetapkan nasab, itu belum pernah ada referensinya. Atau belum pernah ada referensi yang jelas menyebutkan tentang itu. Jadi tuntutan itu jelas bertentangan dengan ilmu nasab. Misalnya, saya beri dua ibarat. Satu dari kitab namanya adalah Durus fi ilmil ansab. Dalam kitab Durusun fi ilmil ansab itu ada qawaid yang tidak boleh dipakai dalam ilmu nasab. Nah, kaidah terakhirnya at-ta'nu fi nasabi ba'dil qabail. Kita menyerang nasab kelompok bihujjati anna jaddahum. Argumentasinya adalah bahwa kakek mereka alladzina yartabituna bihi lam tazkur lahu kutubul ansab. Jadi argumentasinya adalah karena tidak disebut. Itu tidak boleh dijadikan argumentasi untuk membatalkan nasab seseorang. Tapi mereka justru menjadikan itu argumentasi yang membatalkan. Padahal secara teori tidak boleh. Itu satu. Argumentasi yang kedua misalnya, ada ibarat dari Abu Laits Al-Qattani. Nama kitabnya As-Summuz Zaib. Wa'lam anna adama dzikri nasab. Bahwa ketika satu nasab tidak disebutkan, afaqdin fi kitab, dalam satu kitab tidak disebutkan, la yaqdi bi'adami wujudi. Kalau tidak disebutkan, belum tentu tidak ada. Walau bijazmi sahibil kitab. Ada ghayah. Walau bijazmi sahibil kitab. Meskipun penulisnya mantap itu tidak ada. Illa idza udima wujuduhu indal kutubi al-mu'tamadati al-ukhra. Kalau tidak ada, itu tidak bisa membatalkan apapun, tidak bisa menunjukkan bahwa orang itu tidak ada, kecuali di kitab lain juga tidak ada. Nah, masalahnya, sebentar, kitab lain itu tidak harus bahas zaman. Yang penting kitab-kitab mu'tamadah dalam ilmu nasab. Jadi kalau ada kitab kuno tidak menyebutkan, tapi kitab mu'tamadah yang baru menyebutkan, ya sudah, tidak masalah. Dan teori ini kata Imam Abu Laits Al-Qattani, wa hadza ma ajma' alaihi ahlus syar'i. Teori ini adalah teori yang disepakati oleh seluruh pakar ilmu nasab. Ijma' ahlus syar'i. Semua pakar ilmu nasab sepakat bahwa teorinya begini. Jadi kalau tidak ada, bukan berarti ini batal. Cari dulu di kitab lain. Meskipun zamannya berbeda, tidak masalah itu. Di kitab itu dijelaskan.
Artinya bisa saya simpulkan bahwa Ki Imad yang selalu mengokohkan harus kitab zaman itu tanpa referensi artinya klaim. Ya, dia bertentangan dengan ilmu nasab yang sebenarnya justru. Sebenarnya kan kubu yang membatalkan nasab itu juga mempunyai referensi bahwa putra Ahmad Muhajir itu hanya dibatasi 3 dan tidak disebutkan oleh Ubaidillah. Referensi itu yang harusnya sampai tanggapi. Ya, ibarat-ibaratnya Imaduddin itu mayoritas punya mughalatoh, kesalahan berpikir. Apa kesalahan berpikirnya? Kesalahan berpikir paling mendasar yang sering terjadi kepada Imaduddin adalah tahrif manawi. Dia mendistorsi ibarat. Pahami dulu bahwa ada satu kaidah. Nama kaidahnya, bacaan kaidahnya adalah maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Tujuan atau arah dari sebuah ucapan itu tergantung kehendak orang yang berbicara. Oke. Kalau saya berbicara arahnya ke timur, Anda memahami ke barat, yang salah saya apa Anda? Anda, karena Anda memahami itu. Saya tidak bermaksud ke sana. Tapi Anda yang memahami, membawa-bawa ke sana. Dan itu terjadi. Awal dia menggunakan kitab namanya Al-Ifadah, buku pertama dia, untuk membantu teorinya. Jadi ada qabilah namanya qabilah Qabariyah. Dibatalkan dalam kitab itu, karena menurut Imad, karena tidak ada catatan sezamannya. Diberikanlah kutipan-kutipan dari kitab itu. Lalu senior kita, Nasrumail Abbas, mendatangi musannifnya langsung. Musannifnya masih hidup. Lalu ditanya bahwa di Indonesia ada masalah begini. Tahu jawaban musannif? Klaim seperti itu menunjukkan bahwa dia bodoh dalam ilmu nasab. Musannifnya bilang bahwa kalau aturan syarat itu ditetapkan, semua nasab akan batal. Musannifnya bilang begitu. فلذلك مسألة أن أهل علوي أن جدهم فيه كلام أو ليس له ذكر هذه شبهة باطلة. هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب، وهذا من الجهل. ولذلك القائل بأن جد البعلوي ليس له ذكر وعلى ذلك يبطل النسب فكلامه يدل على جهله بأصول وقواعد هذه العلم. Saya buat penelitian, Anda memahami suatu, tapi kemudian saya bilang, Anda salah paham, tidak begitu cara memahaminya. Itu satu, dalam kitab Al-Ifadah. Musannif Al-Ifadah dalam situs resminya menetapkan nasab Bani Arab. Jelas menetapkan nasab Bani Arab. Jadi, bagaimana mungkin Anda menggunakan ibarat penelitian seseorang, yang dalam penelitian dia yang lain, dia menetapkan Bani Arab. Mungkin dia sudah merevisi, karena sudah jarang diulang argumentasi ini. Ada argumentasi yang masih diulang sampai sekarang. Dia ngarang kitab namanya Minhajun Nasabin. Di kitab itu Kiai Imad menggunakan argumentasi dari ulama namanya Syekh Khalil bin Ibrahim. Ya, nama kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Nah, di ibarat itu dijelaskan syurutu i'timadir ruq'ah. Syarat kita percaya pada catatan nasab. Ayil kitab alla takuna mukhalifatan lil usul. Harus tidak bertentangan pada al-usul. Nah, musannifnya bilang al-usul. Kiai Imaduddin memahami al-usul. Al-usul kitab-kitab terdahulu. Yang mana seharusnya al-usul dimaknain sebagai? Nah, tunggu dulu. Yang bilang Imad. Fa'idha qata'a. Lalu dilanjutkan sama Kiai Imad. Ini bahasa Kiai Imad. Fa'idha qata'a kitabun qabla tahdhibil ansab. Bimithli qawlihi فولد عيسى من ابن واحد الحسين بالجملة الاسمية ثم زاد في تهذيب الأنساب أحمد من جملة أولاده فهذه الزيادة مردودة لمخالفته ما قبله. Tambahan ini jadi awalnya disebutkan cuma 3, lalu ditambah lagi karena jumlah ismiyah, lalu tambah lagi, maka ziyadah ini mardudah karena mukhalifatun lil usul. Nah, ingat ya, musannif bilang al-usul, lalu Kiai Imaduddin memahami al-usul itu tidak boleh bertentangan dengan kitab sebelumnya. Lora Ismail, teman kita lagi. Lora Ismail kemudian menghubungi musannifnya lagi. Musannifnya masih hidup. Lora Ismail tanya tentang nasab
Bani Alawi. Tahu jawaban musannifnya? Bagaimana tuh, Pak? Jawaban musannifnya lewat chatting, masyhur itu di Facebook, di mana-mana beliau sebarkan. Asyuhrah al-mustafidah, kepopuleran li Sadah Ali Ba'alawi, milik Sadah Ali Ba'alawi. Faqat katsiran minal ansab wa amudun nasab syartul kam. Dia mengungguli banyak nasab. Dan wa amudun nasab, catatan-catatan nasab itu syartul kamal. Itu cuma syarat penyempurna saja. Artinya teori yang dipakai oleh Kiai Imaduddin tentang al-usul dalam muqaddimat fi ilmil ansab, lagi-lagi tahrif, karena musannifnya tidak mau bilang begitu. Musannifnya tidak menghendaki begitu. Musannifnya mengisbat Sadah Ba'alawi, bahkan mengatakan syuhra istifadahnya sudah kemana-mana, mengungguli banyak nasab. Adapun catatan itu cuma tambahan saja, syaratul. Musannifnya yang pakar, yang kata dia ahli nasab, dia mengakui itu nasab. Tahrif. Jadi argumentasi dia tahrif sudah dibuktikan begini, masih diulang lagi. Bahkan sampai kitab terbarunya, bukti ini sudah ada 1 tahun yang lalu, sampai sekarang masih diulang lagi. Ki Imad atau kubu yang membatalkan pernah menggunakan 2 referensi, yang mana 2 referensi itu sudah dibuktikan dan dimintai pertanyaan langsung kepada pengarangnya. Betul. Dan pengarangnya yang awalnya tidak menulis itu akhirnya menetapkan bahwa Ubaidillah sebagai... Oh, bukan tidak menulis, memang dari awal menulis, cuma Imad nggak tahu. Berarti awal menulis, Dari awal kalimat memang sudah Imad selesai. tidak... Iya, cuma penelitian Kiai Imaduddin, istilah kesalahan berpikirnya adalah cherry picking. Cherry picking itu dia cuma mau mengambil data-data yang muwafiqun lima tahwa anfusuhum, cocok dengan keinginan. Tapi pada intinya referensi yang selalu dibawa oleh Imaduddin itu atau Ki Imad itu sudah dipertanyakan langsung kepada musannifnya, Pak ya? Dan semuanya tidak. Baik dari Mas Rumel Abbas atau Lora Ismail Al-Halim. Sebenarnya ada satu referensi juga, atau bukan referensi permasalahannya, dari kubu yang mendukung Sadah Ba'alawi itu ditetapkan membawa konsep yang namanya syuhrah wal ifadah. Iya, iya. Dan itu diklaim oleh kubu yang membatalkan sebagai itu teori baru, itu teori yang dibuat. Nah, Anda menanggapi itu bagaimana, bahwa itu sudah diklaim sebagai itu teori baru, itu teori buat-buatan? Sebenarnya dia bukan teori baru. Saya revisi sedikit ya. Oke. Bahwa itu adalah kepopuleran yang baru. Kepopuleran yang baru. Betul. Jadi dia sebenarnya kalau kata Kiai Imad dan para pengikutnya, dulu tidak ada popularitas itu. Oke. Tapi popularitas itu baru ada setelah terjadi penipuan gitu. Jadi ini namanya syuhrah istifadah jadidah. Baru, tidak dari zaman Nabi, tapi baru, akhirnya batal. Artinya berarti dulu kepopuleran ini tidak ada, baru sekarang ada. Betul. Nah, bagaimana kita menjawab itu? Oke. Lagi-lagi, semua argumentasi yang kita sebut oleh Kiai Imaduddin akan dia bantah dengan argumentasi tunggal bahwa bertentangan dengan catatan-catatan yang dia punya. Ya, bahwa ada banyak kitab nasab yang tidak menyebutkan nama. Kembali lagi nih kawan. Semua argumentasi kita akan dibantah dengan itu. Kita mau pindah kemanapun, argumentasi kita akan dibantah dengan itu. Syuhrah wal istifadahnya, dia tidak sah karena dulu tidak ada catatannya. Pertanyaannya, apakah dulu tidak ada catatannya itu betul sebagai hujah membatalkan syuhrah istifadah? Nah, itu kita kan harus kritis. Kita harus bertanya, itu betul tidak? Seperti itu. Di ilmu nasab begitu tidak? Kalau kita mikir sendiri kayak iya. Tapi kan kita harus memberikan pada ahlinya, lalu kita bertanya secara ilmu nasab seperti apa. Nah, ternyata secara ilmu nasab dijelaskan oleh Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Amir yang ngarang Al-Ifadah tadi. Yang musannif yang ibarat pertamanya Kiai Imam. Iya, betul. Yang sudah pernah disoan oleh Mas Rumel Abbas. Iya, betul. Beliau menjelaskan atharus syuhrah wal istifadah. Apa fungsi kepopuleran? Ala qabuli wa raddi rijali amudin nasab. Apa gunanya syuhrah istifadah? Untuk menolak dan menetapkan nasab. Atharnya adalah in kana fihi malam yuzkar fi kutubil ansab awit tarajim awit tarikh.
Jadi syuhra istifadah adalah dalil kalau mereka tidak tercatat. Oke. Jadi kalau ada orang nih tidak tercatat, mau diakui, maka dia harus punya namanya syuhra istifadah. Berarti tidak tercatat versus syuhra istifadah menang mana? Menang syuhra istifadah. Karena syuhrah wal istifadah adalah argumentasi untuk mereka yang tidak tercatat. Sama Kiai Imad dibalik. Syuhrah istifadah kalau tidak ada catatannya jadi batal. Kan kebalik. Harusnya kalau tidak ada catatannya, Anda nasabnya jadi sah kalau punya syuhrah istifadah. Benar. Paham ya? Dan saya lanjutkan dulu. Oke. Bahwa tidak disebut itu tidak menafikan tidak syuhrahnya. Paham ya? Paham. Tidak disebut itu tidak menafikan syuhrah. Tidak bisa bahwa tidak disebut. Kalau syuhrah pasti ditulis dong. Ya belum tentu. Kata siapa? Belum tentu. Tidak ada syuhrah, tidak ditulis belum tentu tidak syuhrah. Makanya sampai sekarang ada satu tantangan yang bahkan belum pernah dilakukan oleh Kiai Imam. Tantangannya adalah siapa ahli nasab, pakar nasab yang diakui semua orang yang secara tertulis membatalkan sadah ba'alawi. Ghairu imadidin. Nggak ada. Yang ahli ya? Yang ngaku-ngaku ahli banyak. Yang bikin channel YouTube lalu ngaku Gus Kiai banyak. Tetapi yang asli nasabah seperti Syekh Ibrahim, seperti Syekh Khalil bin Mansur, yang asli nasabah nggak ada. Lah, terus bagaimana? Argumentasi dia tidak bisa dipakai dong untuk membatalkan surah istifadah. Nah, justru kitab-kitab yang kita punya yang menetapkan nasab sadah ba'alawi itu puluhan kitab. Bukan hanya 1-2 kitab, puluhan kitab. Nah, ini justru menjadi dalil syuhra istifadahnya dari dulu. Berarti pengklaman populer sekarang itu tanpa referensi lagi. Tanpa referensi lagi. Dan apakah betul harus membuktikan popularitas itu harus ada catatannya? Ya tidak ada juga dalam ilmu isbat syuhra istifadah harus ada catatannya. Nggak ada. Artinya yang bisa saya pahami adalah ketika seseorang tidak dituliskan namanya bukan berarti dia tidak ada. Betul. Tidak ada. Iya, dan ketika dia sudah populer, kalau di zaman dulu catatannya tidak ada, justru kepopuleran dia itulah yang menyebabkan nasab dia bisa diakui. Oke. Bukan catatan itu Berarti yang membatalkan. poin yang bisa saya tangkap ini 2 Pak ya berarti. Yang pertama adalah syura wal ifadah sebagai hujjah bahwa seseorang yang tidak dituliskan namanya, syura wal ifadah menjadi referensi utama. Betul. Yang dibalik faktakan oleh Ki Imad. Bagus. Yang kedua adalah ketidakadaan dalam sebuah referensi bahwa Ubaidillah tidak disebutkan namanya, tidak menunjukkan bahwa Ubaidillah benar-benar bukan anak dari Ahmad Muhajir. Betul. Saya tambah lagi. Oke. Menurut Kiai Imad, ada kok referensi yang menafikan. Berarti punya referensi. Iya. Menurut dia. Oke. Sekali lagi menurut dia. Dia pakai teori dari orang pakar nasab juga, masih hidup juga. Namanya Syekh Mahdi Rajai, orang Iran. Ahli nasab. Dia bilang, Syekh Mahdi Rajai ini menjelaskan, kalau nasab dijelaskan menggunakan jumlah fi'liyah, misalnya wulida li amr a wa b, jumlah fi'liyah kan? Oke. Berarti dia tidak membatasi, bisa ada anak lain. Tapi kalau jumlah anak dijelaskan menggunakan jumlah ismiyah, berarti anaknya berhenti di yang disebutkan. Yang disebutkan terakhir. Iya, kalau yang disebutkan 3 jumlah ismiyah, yang disebutkan cuma 3, nambah 1 berarti bohong itu. Karena ketika pakai jumlah ismiyah, maka berarti titik tekannya ada apakah menggunakan jumlah ismiyah atau fi'liyah. Betul. Di kitab-kitab Kiai Imaduddin jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Iya, Syajarah Mubarakah, jumlah ismiyah. Jadi salah satu abna ada 3 anak dan tanpa menyebutkan Said Ubaidillah lagi. Pertanyaannya, teori itu punya siapa? Punya Syekh Mahdi Rajai. Ditulis di kitab apa? Namanya Al-Muqtibun. Dalam kitab itu, di mukaddimahnya teori itu dijelaskan. Tapi di juz 2, juz pertama di mukaddimah dijelaskan teorinya. Di juz 2 kitabnya, Sadah Ba'alawi disebut, Ubaidillah disebut. Ayo. Artinya, teori jumlah ismiyah juga runtuh di hadapan syuhra istifadah. Betapa kuatnya syuhra istifadah. Betapa kuatnya kepopuleran. Jadi seharusnya kebalik semua, argumentasinya kebolak-balik. Kita mau menjelaskan juga tidak bisa. Oke, paham.
Artinya syajarah mubarakah yang menjadi referensi utama Kiai Imad sebagai penetapan putra dari Ahmad Muhajir hanya 3 Betul. dengan menggunakan jumlah ismiyah yang Betul. seharusnya teorinya ketika menggunakan jumlah ismiyah Betul. tidak ada anak yang lain. Iya. Dan di juz 2-nya ditemukan ada Sada Ba'alawi. Iya. Kebiasaan Kiai Imad menggunakan teori yang musonifnya menetapkan. Dan pada akhirnya Syirah Al-Fadl itu juga yang akan menjadi Iya. Dan referensi. ketika ditanya, Syekh Mati Rojainya ketika ditanya jawabannya surah Istifadah. Paham, Jawabannya paham, paham. karena hujahnya sudah surah Oke. Istifadah. Itu menjadi argumentasi. Oke. Jadi Syajarah Mubarakah itu dipuji-puji sekali oleh Kiai Imaduddin. Nah. Padahal kitab itu problematik. Problematik untuk dinisbatkan kepada Imam Ar-Razi. Problematiknya tidak pernah diceritakan. Iya. Ada banyak masalah dan sudah saya jelaskan dulu. Lanjut. Sudah mengenai Syirah Al-Fadl sudah Pak ya? Menurut saya sudah. Artinya kan sampean sudah paham ya bahwa Oke, saya paham. bahwa kepopuleran Sadah Ba'alawi tidak punya mu'arid, karena mu'arid, paham mu'arid ya, Ya, penentang. Penentang. Kepopulerannya tidak punya penentang karena penentangnya hanya karena tidak disebutkan. Oke. Sementara teori tafsir yang dia pakai untuk membatalkan itu teori tafsir milik orang yang menetapkan Sadah Ba'alawi dengan Syuhrah Istifadah. Terlepas dari ilmu kitab Pak. Jadi kan dari awal kita membahas ilmu kitab. Terlepas dari itu, bagaimana menanggapi teori sains? Tes DNA. Sains. Oh, Sains, tes DNA, siap. Itu kan juga menjadi bukti bahwa di zaman sekarang ada memang beberapa orang yang harus membuktikan ini anak siapa, ini anak Ya. siapa, dan itu menggunakan DNA. Dan bagaimana Anda menanggapi bahwa kalau memang ini tesis yang menganggap itu benar, Ba'alawi adalah putra dari Ahmad Muhajir harus DNA. Bagaimana tanggapan Anda? Pertama, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa DNA mu'tabar secara syariat. Oke. Itu harus dong. Jadi tidak semua hal dalam ilmu sains menjadi mu'tabar dalam syariat. Itu prinsip dasarnya ya. Jadi tidak semua hal yang diakui secara saintifik menjadi mu'tabar dalam syariat. Istilah nasab itu adalah istilah syariat. Oke. Patokannya menggunakan patokan syariat. Ulama mencari, oh pakai syahadah bisa dalilnya ini, oh pakai syuhrah istifadah bisa karena ada dalil ini, oh pakai ini bisa karena ada dalil ini. Pertanyaannya, adakah ulama yang mengakui DNA sebagai metode menetapkan nasab jauh, bukan nasab dekat, nasab jauh? Ada tidak kira-kira? Itu satu. Tidak akan pernah ada. Bahkan di dalam fatwa Majma' Islami, kumpulan para ulama, diceritakan bahwa tidak boleh membatalkan nasab yang sudah sabit, yang sudah diakui secara syariat menggunakan tes DNA. Tidak boleh. Karena al-walad lil firash. Yang disebutkan dalam hadis al-walad lil firash, kalau sudah anak sohe, anak nikah sohe, anaknya tidak bisa dibatalkan pakai DNA. Berarti ketika ada anak sudah ditetapkan nasabnya, Ya. tidak bisa dibatalkan hanya karena DNA membuktikan ini bukan anak itu. Betul sekali. Jadi cara menetapkan nasab adalah dengan syuhrah istifadah, kepopuleran. Oke. Sadah Ba'alawi memenuhi kepopuleran itu. Nomor 2, harus ada catatan dari pakar-pakar nasab. Sadah Ba'alawi ada puluhan, tadi saya sebutkan puluhan pakar nasab yang menjelaskan bahwa beliau sebut nasabnya. Salah satunya Ibnu Hajar, guru kita, yang sering kita nukil dalam Bahthul Masail. Beliau ternyata tidak hanya ahli fikih, tapi ahli nasab. Nah, jadi Ibnu Hajar juga menetapkan. Jadi secara syariat, nasab ini sudah subut syar'an. Nah, kalau ada nasab yang sudah subut syar'an, maka DNA tidak boleh masuk. Itu satu, Mas Fahim. Kemudian, yang perlu kita permasalahkan, ini saya menukil saja, karena saya bukan ahli DNA. Saya menukil dari yang mendalam. Yang ahli-ahli DNA. Jadi kan biasanya diceritakan bahwa DNA-nya keturunan Nabi harusnya J1. Jadi DNA itu, Mas Fahim, ada DNA yang diturunkan dari ayah, ada DNA yang diturunkan dari ibu. Dari ibu. Nah, kalau yang diturunkan dari ayah itu tidak pernah bisa berubah. Jadi sekali haplogrup DNA, rumus DNA-nya G, maka sampai ke bawah G terus. Karena ikut ayah. Jadi tidak ada berubahnya dia.
Maka rumusnya kalau Rasulullah J1 namanya, J1. rumusnya, ya. Oke, Rasulullah J1. Klaimnya dulu, saya belum setuju. Maka ke bawah semua keturunan Nabi harus J1. Karena DNA dari Bapak. Karena DNA dari Bapak itu tidak bisa berubah. Tidak bisa. Menurut Benar. ilmu sains sekarang. Pertanyaan kita, J1 dapat dari mana? Yang menetapkan J1 adalah nasab Nabi dari mana? Fakta paling mencengangkan adalah, saya sebut fakta paling. Jadi Mas Romel baru saja dia update data bahwa badan yang mengurusi DNA, ya, badan yang mengurusi DNA itu menyatakan bahwa DNA Nabi Muhammad belum final. Ini pakarnya nih. Saya bukan pakar dong, saya nggak bisa bicara. Belum final, dia masih diperdebatkan. Artinya harus realistis kalau DNA kita berikan kepada pakarnya. Iya. Masalah ilmu kitab kita berikan pada pakarnya. Betul. Jadi penetapan J1 itu baru klaim dan asumsi. Oke. Yang itu masih bisa diperdebatkan. Oke. Itu dalam ilmu yang dijelaskan oleh banyak orang. Walhasil Mas Fahim, mengenai DNA itu ada dua unsur. Satu, dia tidak pernah mu'tabar dalam kitab untuk membatalkan nasab yang sudah thubut. Nomor dua, teorinya pun juga masih diperdebatkan. Bukan kata saya, kata ahlinya. Jadi bahwa Nabi itu rumus DNA-nya adalah J1, itu masih diperdebatkan. Apakah layak disebut J1 adalah punya Nabi atau tidak? Itu masih diperdebatkan. Jadi garis antara ilmu syariat dan sains harus kita pahami bahwa itu bukan barometer. Kalaupun mau dipelajari, itu toh belum final juga. Siap. Satu rahasia kecil Mas Fahim. Pada akhirnya yang membatalkan itu kan ngaku keturunan Nabi juga. Pada akhirnya. Iyalah, beberapa kan ngaku juga. Oke. Nah, kenapa kita tidak tagih hasil tes DNA Benar. Tembak balik dong, karena mereka yang minta. Tapi saya juga nggak tahu sampai sekarang. Yang ngaku-ngaku tuh hasil DNA-nya apa secara publik. Sejak awal kita tidak menganggap itu tidak muktabar, dan secara ilmu sains juga dia masih dalam proses perkembangan teori yang belum bisa dianggap final. Oke. Mereka sendiri tidak mau, itu problem. Itu tentang DNA. Ustadz Maimun Nafis, di balik semua itu, di kalangan masyarakat juga banyak yang percaya bahwa pembatalan nasab itu juga bisa dilihat dari perilaku. Contohnya, saya pernah dengar ya, saya juga tidak terlalu mendalami sebenarnya masalah isu-isu ini, cuma saya penasaran. Sebenarnya kan ada tuh beberapa kubu dari yang membatalkan bahwa pembatalan itu dilihat dari juga perilaku oknum-oknum habaib itu sendiri. Begini ya saya. Jadi satu, ada 3 prinsip yang harus kita pahami terkait perilaku. Satu, nasab itu tidak melazimkan akhlak. Artinya sebaik hal yang beda. Iya, sebaik apapun nasab Anda, tidak menjadi jaminan akhlak Anda juga baik. Benar. An-nasab la yulazimul ismah. Anda mau anak kiai, belum tentu Anda seperti kiai. Anda mau keturunan Nabi, belum tentu sikap Anda adalah seperti Nabi. Benar. Itu harus pahami dulu. Jadi bahwa keturunan Nabi bisa berlaku salah, ya iyalah. Karena nasab itu tidak ada melazimkan akhlak, tidak. Anak Nabi Nuh ada yang nakal. Benar. Paham. Jadi nasab itu tidak ada kaitannya dengan akhlak. Itu satu. Nomor 2, kita tidak boleh melakukan ta'mim, al-fasid, generalisasi yang salah. Begini Mas Fahim, generalisasi terhadap satu orang saja itu tidak boleh. Saya kemarin mencuri. Lalu Anda selalu mengingat saya sebagai maling. Tahun depan masih diingat sebagai maling. 3 tahun lagi masih diingat sebagai maling. Digeneralisir seolah-olah kelakuan saya maling saja. Padahal saya malingnya cuma kemarin. Kadang-kadang saya sholat juga. Kadang-kadang saya sedekah juga. Tapi kalau saya dituduh maling terus hanya gara-gara 3 tahun lalu saya maling, itu benar tidak? Seharusnya tidak. Seharusnya tidak.
satu orang saja tidak boleh ditakmim oleh satu kesalahan dia. Oke. Harusnya kita melihat dia, ya sudah lihat secara utuh saja. Nyolongnya salah, kalau sholat benar. Benar. Kalau makan ya mubah biasa saja. Lah, itu satu orang. Lalu betapa gagal pahamnya seorang manusia yang ketika kesalahan beberapa orang lalu dianggap sebagai kesalahan qabilah. Takmim pada satu orang saja tidak boleh. Itu sudah masuk mughalathah. Apalagi takmim beberapa orang. Meskipun 90% bermasalah, yang 10% tetap tidak masalah. Benar. Objektif dong. Itu yang kedua. Jadi poin yang pertama tadi adalah bahwa nasab itu tidak melazimkan akhlak. Oke. Nomor dua, kalaupun ada yang salah dia saja dong. Jangan lalu satu qabilah salah semua. Benar. Nah, yang ketiga adalah nasab tidak berkaitan dengan akhlak dalam urusan isbat. Kalau orang sudah tetap nasabnya, akhlaknya buruk, maka yang paling bisa kita sampaikan adalah ketidakpantasan. Ada putra kiai, tapi kelakuannya tidak seperti kiai, tidak pantas. Bagus itu. Di kalangan habaib juga begitu. Kalau yang disebut adalah ketidakpantasan. Oke. Tapi kalau yang disebut adalah pembatalan nasab, masalah. Karena itu pembatalan bi ghairi ilm. Itu pembatalan tanpa dasar. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Nabi sangat melarang, mengecam dosa yang disebut apa'anu fi nasab. Membatalkan nasab orang tidak berdasar ilmu. Salah satunya adalah membatalkan nasab seseorang berdasar perilakunya. Seharusnya kita lihat nasabnya subut karena teori yang sudah saya jelaskan tadi. Benar. Tapi kalau dia nakal, ya sudah dia melakukan dosa. Haram tetap haram. Begitu. Artinya kalau nanti kita temukan bahwa ada beberapa anak kiai yang nakal, tidak Iya. mencerminkan orang tuanya, bukan berarti dia bukan anak kiai itu. Betul, Begitu, tetap anaknya, cuma tidak pantas. Cuma tidak pantas karena menyandang anak kiai. Betul. Dari segi beliau adalah keturunan, ya kita hormati nasabnya. Oke. Tetapi bahwa dia salah, jangan kita benarkan, jangan kita turuti. Kalau bisa kita nasihati. Kalau memang habaib itu ada perilaku yang salah, ya kita Betul. tidak boleh membenarkan. Betul. Nasab itu melahirkan hukum, perilaku melahirkan hukum. Nasab itu menyebabkan kita, sabab kita harus memuliakan dan mencintai mereka. Oke. Di ajli Rasul. Tapi kalau kelakuannya juga kurang baik, itu juga menjadi sabab kita amar ma'ruf nahi mungkar. Oke. Sebenarnya ilmu ini yang sangat penting, Pak Betul. Hafiz. Karena banyak di kalangan masyarakat itu yang resah dengan atau tidak tahu dasar ilmunya, bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara menanggapinya. Walhasil ekstrim itu salah. Kita terlalu benci pada perilaku sehingga membatalkan nasab. Itu ekstrim, terlalu benci. Haram. Karena sampai toknu. Tapi kita terlalu cinta juga sampai semuanya boleh meskipun yang haram. Itu cinta yang ekstrim juga. Yang benar tadi tengah-tengah saja, bahwa nasabnya sabit kita akui, bahwa kalau dia dosa kita nasihati. Berarti netral saja. Netral, tapi Khairul jangan umur dibatalkan. awsatuha. Betul, tapi jangan dibatalkan. Benar. Ini pertanyaan terakhir mungkin, Siap. dan menjadi pertanyaan yang paling penting. Kita sama-sama santri, dan apa upaya kita selanjutnya menanggapi isu-isu ini? Yang pasti jangan memperkeruh keadaan. Oke. Ya, kita sering dicaci maki. Santri itu khasnya adalah ilmu. Maka seperti yang saya utarakan dari tadi, ilmu. Saya tidak ikut campur dalam caci maki, tidak. Santri harus mengedepankan prinsip ilmu. Kelompok itu dalam isu ini kurang lebih ada 3 kubu, Mas. Ada kubu yang sudah mentok tidak mau percaya. Mau gimana pun mentok tidak bisa percaya nasab ini. Ada kubu yang sudah percaya seperti kita. Oke. Ada orang awam yang jumlahnya banyak sekali yang masih tidak ngerti isu ini. Nah, sebenarnya secara ilmu apa yang saya jelaskan dari awal pertemuan kita itu sudah dijelaskan bertahun-tahun yang lalu. Saya cuma mengulang-ulang saja ini. Semua orang yang bahas nasab itu sisanya mengulang-ulang saja karena secara diskusi sudah selesai. Artinya permasalahan ini terdahulu sudah pernah dibahas dan sudah final. Secara ilmu. Oke, secara Tapi secara propaganda, suara-suaranya,
ujaran-ujaran kebenciannya masih ada. Nah, kita sebagai santri harus bersuara bukan untuk merubah pandangan orang yang sudah kadung benci ini, tapi untuk menjaga orang-orang awam. Kasihan ini orang-orang yang tidak ngerti, percaya kepada apa yang ditakutkan oleh Rasulullah, yakni apa finnas, membatalkan nasab orang, kan kasihan, dosa nanti mereka. Semua yang saya sampaikan ini adalah ilmu yang saya terima dari guru kita Syekhina Muhammad Najih, dan niat ini juga adalah yang beliau sampaikan, bahwa ya memang kita akan mengulang-ulang. Gimana, memang secara ilmiah sudah selesai, jadi mau apapun kita ulang-ulang sih, memang mau sudah selesai, argumentasinya akan begini-begini saja, tapi propagandanya kan tidak selesai-selesai sampai sekarang, keujaran kebenciannya kan tidak selesai-selesai sampai sekarang. Maka ya kita membantah bukan untuk merubah yang sudah kadung tidak suka, tapi untuk mengawal. Ini kewajiban kita sebagai santri, kewajiban kita sebagai orang yang mendalami kitab, sebagai orang yang mendalami syariat, bahwa kita harus menjelaskan ini. Ini sebenarnya argumentasinya tidak muktabar, referensinya banyak yang tahrif, logika-logikanya banyak yang salah, menghubungkan perilaku masalah, DNA juga masalah, Teori ada yang kebalik. Teori-teorinya kebalik. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita ulang-ulang demi menjaga masyarakat sebagai kewajiban kita. Artinya yang paling penting dari pihak santri tidak memperkeruh masalah karena dampaknya sangat berbahaya, yaitu pengecaman Rasulullah mengenai at-ta'nu fin nasab, yang mana yang sangat salah paham adalah orang-orang awam yang seharusnya tidak berkecimpungan dalam masalah itu. Betul. Yakin saja bahwa kalau kita ikut guru-guru kita ikut masyayikh-masyayikh kita yang sudah memberi contoh menghormati ahlul bait, sudah memberi contoh mencintai ahlul bait, kita yakin saja bahwa ada barokah di sana. Kita santri, kita percaya barokah, kita percaya segalanya, kita punya basis keilmuan yang kuat, kita punya penjelasan yang jelas, tapi kita ittiba, ikut kepada apa yang dilakukan guru-guru kita, Syekhina Muhammad Najih, Syekhina Maimun Zubair, Abu Yazid Muhammad Nan Maliki, guru-guru kita semua, masyayikh kita memberi contoh itu, kita niru masyayikh kita. Siap. Terima kasih sebelumnya Ustadz Maimun Nafis. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi dan membahas ilmu-ilmu yang lain. Siap. Sampai di sini pembahasan kita dalam memperjelas isu-isu yang banyak sekali masyarakat tidak tahu mengenai nasab Sadaba Alawi, dan tadi sudah sangat jelas diterangkan oleh beliau Al-Ustadz Ahmad Maimun Nafis. Semoga kita dapat berkumpul kembali dan bisa membahas ilmu-ilmu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.